Tunggu dulu. Pernah gak sih kalian ngerasa udah belajar mati-matian tapi pas ujian malah blank? Atau dengerin lagu sekali aja langsung hafal liriknya? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar rahasia kenapa otak kita lebih jago mengingat sesuatu yang didengar daripada yang dikerjakan. Penasaran kan? Yuk simak sampai habis. Hai guys, balik lagi di channel kesayangan kalian. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang super menarik dan pastinya relate banget sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang daya ingat manusia. Kalian tahu nggak sih? Ternyata otak kita itu punya cara kerja yang unik banget, terutama soal bagaimana memproses informasi. Nah, salah satu fakta yang paling mencengangkan adalah kita cenderung lebih mudah mengingat sesuatu yang kita dengar dibandingkan sesuatu yang kita kerjakan atau tulis. Mungkin kalian mikir, gak mungkin. Tapi tenang aja, di video ini kita bakal kupas tuntas alasan ilmiah di balik fenomena ini. Kita bakal bahas kenapa proses mendengar itu lebih efektif dalam membangun koneksi saraf di otak kita dibandingkan dengan proses membaca atau menulis. Jadi, siap-siap ya, karena setelah nonton video ini, kalian bakal tahu trik ampuh buat meningkatkan daya ingat kalian. Selain itu, fakta menarik lainnya, ternyata orang yang lebih sering mendengarkan akan lebih mudah berempati terhadap orang lain karena mereka lebih terpapar pada intonasi dan emosi dari suara lawan bicaranya. Jadi, selain meningkatkan daya ingat, mendengarkan juga bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik loh. Menarik banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Kenapa sih kok bisa gitu? Jadi, gini, proses mendengar itu melibatkan lebih banyak area di otak kita dibandingkan dengan proses membaca atau menulis. Saat kita mendengar sesuatu, otak kita harus bekerja keras untuk menguraikan suara, memproses makna dari kata-kata dan menghubungkannya dengan memori yang sudah ada. Proses kompleks ini merangsang lebih banyak koneksi saraf, sehingga informasi yang kita dengar itu lebih mudah tersimpan dalam memori jangka panjang. Sementara itu, saat kita membaca atau menulis, otak kita cenderung lebih fokus pada aspek visual dan motorik, sehingga proses pemrosesan makna dan penyimpanan memori itu nggak seefektif saat kita mendengar. Selain itu, mendengarkan itu seringkali melibatkan konteks emosional. Misalnya, saat kita dengerin cerita dari teman, kita nggak cuma dengerin kata-katanya aja, tapi juga intonasi suaranya, ekspresi wajahnya, dan emosi yang dia rasakan. Konteks emosional ini membantu kita untuk lebih mudah mengingat cerita tersebut, karena emosi itu punya peran penting dalam memperkuat memori. Bayangin aja, kalian pasti lebih ingat kejadian yang bikin kalian sedih atau bahagia banget kan, daripada kejadian yang biasa-biasa aja. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kenapa mendengarkan itu lebih efektif daripada mengerjakan. Tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan fakta ini untuk meningkatkan daya ingat kita sehari-hari? Gampang banget. Pertama, coba deh mulai lebih sering dengerin audiobook atau podcast daripada baca buku. Kalian bisa dengerin sambil nyetir, sambil olahraga, atau sambil ngerjain pekerjaan rumah. Kedua, saat belajar, coba rekam materi pelajaran kalian sendiri, lalu dengerin berulang-ulang. Dengan cara ini, kalian gak cuma belajar secara visual, tapi juga secara auditori, sehingga informasi yang kalian serap itu jadi lebih kuat. Ketiga, saat ngobrol sama orang lain, coba fokus dengerin apa yang mereka katakan, jangan cuma mikirin apa yang mau kalian balas. Dengan mendengarkan secara aktif, kalian gak cuma bisa memahami apa yang mereka sampaikan dengan lebih baik, tapi juga bisa mengingat percakapan itu lebih lama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menciptakan konteks emosional saat belajar. Misalnya, coba bayangin diri kalian lagi ada di situasi yang relevan dengan materi pelajaran. Atau coba kaitkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi kalian. Dengan cara ini, kalian bisa membuat proses belajar itu jadi lebih menyenangkan dan lebih efektif. Selain tips-tips tadi, ada satu hal lagi yang penting banget, yaitu ulangi informasi yang kalian dengar secara berkala. Sama kayak otot, memori kita juga perlu dilatih supaya tetap kuat. Jadi, setelah dengerin sesuatu yang penting, coba ulangi lagi di hari berikutnya, seminggu kemudian, dan sebulan kemudian. Dengan mengulangi informasi secara berkala, kalian bisa memindahkan informasi itu dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, sehingga informasi itu nggak gampang hilang. Kalian juga bisa menggunakan teknik spaced repetition, yaitu teknik mengulangi informasi dengan interval waktu yang semakin panjang.
Misalnya kalian bisa menggunakan aplikasi Anki atau Quizlet untuk membuat flashcard dan mengatur jadwal pengulangan otomatis. Teknik ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan daya ingat jangka panjang. Selain itu, pastikan kalian cukup tidur, makan makanan yang sehat, dan olahraga secara teratur. Gaya hidup sehat itu penting banget untuk menjaga kesehatan otak kita, termasuk daya ingat kita. Kurang tidur, makanan tidak sehat, dan kurang olahraga bisa merusak sel-sel otak kita dan mengganggu proses pembentukan memori. Jadi, kesimpulannya, mendengarkan itu ternyata lebih efektif daripada mengerjakan dalam hal meningkatkan daya ingat. Hal ini disebabkan karena proses mendengar melibatkan lebih banyak area di otak, menciptakan konteks emosional dan merangsang koneksi saraf yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan fakta ini, kita bisa meningkatkan daya ingat kita sehari-hari dengan cara mendengarkan audiobook atau podcast, merekam materi pelajaran, mendengarkan secara aktif saat ngobrol, dan menciptakan konteks emosional saat belajar. Jangan lupa juga untuk mengulangi informasi secara berkala dan menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu penting banget untuk menjaga kesehatan otak kita, termasuk daya ingat kita. Kurang tidur, makanan tidak sehat, dan kurang olahraga bisa merusak sel-sel otak kita dan mengganggu proses pembentukan memori. Jadi, kesimpulannya, mendengarkan itu ternyata lebih efektif daripada mengerjakan dalam hal meningkatkan daya ingat. Hal ini disebabkan karena proses mendengar melibatkan lebih banyak area di otak, menciptakan konteks emosional dan merangsang koneksi saraf yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan fakta ini, kita bisa meningkatkan daya ingat kita sehari-hari dengan cara mendengarkan audiobook atau podcast, merekam materi pelajaran, mendengarkan secara aktif saat ngobrol, dan menciptakan konteks emosional saat belajar. Jangan lupa juga untuk mengulangi informasi secara berkala dan menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu penting banget untuk menjaga kesehatan otak kita, termasuk daya ingat kita. Gimana guys? Menarik banget kan pembahasan kita kali ini? Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian punya pengalaman atau tips lain tentang daya ingat, subscribe channel ini buat dapetin video-video menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu tentang fakta mencengangkan ini. Kalau kalian mempunyai fakta unik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye!